Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau baik. Engkau baik. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Engkau yang mengenal setiap kami lebih lagi. Dan kami rindu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, hadirat-Mu lebih lagi di dalam kami, Yesus. Penuhi kami, penuhi kami Roh Kudus.
jamalah kami, ubahkan hati kami, sebab kami tak mampu, kami tak sanggup sendiri. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau berjalan bersama kami. Jamalah kami, gandeng kami, tuntun kami kemana kami harus pergi. Haleluya Yesus, haleluya. Kami berserah penuh, kami berserah penuh, Jesus. Sama-sama katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 kita baca terlebih dahulu. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sampai di sini dulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertumbuhan seperti yang pernah saya bagikan, itu tidak pernah bisa dihentikan. Pertumbuhan manusia tidak pernah bisa dihentikan. Pertumbuhan tubuh manusia dari seorang anak menjadi remaja itu bertumbuh pesat. Saya dulu waktu umur 10 tahun tingginya tidak segini. Tapi karena ada yang namanya pertumbuhan akhirnya bertambah tinggi. Sampai kapan? Sampai nanti. Ada yang orang bilang bahwa seorang remaja akan berhenti bertumbuh ketika umur 21 tahun. Ya ada benarnya, ada tidak benarnya juga. Bukan berhenti tapi pertumbuhannya melambat. Sampai nanti usia tertentu, saya belum membaca sampai usia berapa, pertumbuhan itu melambat.
Tapi kenapa kok biasanya orang yang sudah lanjut usia kok kelihatannya tambah pendek? Bukan tambah pendek, saudara. Tapi karena di antara tulang-tulangnya itu ada engsel-engselnya itu yang berfungsi tidak lagi seperti muda. Jadi menyusut sedikit. Bukan tambah pendek, bukan tulangnya dipotong, bukan, tapi menyusut. Ya. Jadi pertumbuhan itu tidak pernah bisa berhenti. Itu tubuh manusia. Termasuk juga tanaman. Kalau tanaman kita berbicara mengenai recycle, kita berbicara mengenai siklus. Tumbuhan itu akan tumbuh dari benih, bertumbuh, menghasilkan sesuatu, membuahi tumbuhan yang lain, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Itu siklus yang terus terjadi. Nah, kalau kita sudah belajar bahwa bertumbuh ke arah dia digambarkan seperti saya pernah bagikan bunga matahari, seperti akar dari sebuah pohon. Kita juga perlu menggarisbawahi di sini, kita juga perlu sadar bahwa pertumbuhan itu juga ada pertumbuhan yang negatif. Oleh karena itu kita mesti berhati-hati dan waspada. Di ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Coba saudara baca kalimat yang berikutnya, dikatakan apa? Agar jangan tumbuh apa? Nah, akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang kita mesti berhati-hati. Pertumbuhan memang positif. Tetapi ternyata pertumbuhan ada juga ke arah yang tidak baik. Oleh sebab itu di dunia kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang meresahkan masyarakat. Demonstran yang negatif, pencuri, kemudian ya pekerjaan-pekerjaan negatif. Mereka bertumbuh loh. Mereka bertumbuh, mereka mencari pertumbuhan. Contohnya, misalnya contoh pencuri. Biasanya cuma mencuri ayam. Dan mereka pengen lebih lagi. Mereka bertumbuh tapi tidak ke arah Tuhan gitu ya kan. Mereka maling ayam. Berikutnya tidak terima ayam. Lebih besar lagi, maling kambing saudara. Tidak terima kambing, nanti lebih besar lagi, sepeda motor. Nanti naik kelas lagi, maling mobil. Atau kalau paling enggak mobilnya belum bisa, spion mobil dulu. Saudara, untung di Mojokerto tidak terjadi. Di Jakarta itu yang namanya maling spion itu belak-belakan kalau ngambil. Apalagi yang namanya mobil Alphard. Spionnya itu kalau dijual satu itu kurang lebih dulu ya beberapa tahun lalu itu 3 juta rupiah. Satu spion. Makanya di lampu merah ketika macet ada gerombolan anak-anak muda yang tahu-tahu datang mendekati mobil Alphard dan pakai sikutnya kalau tidak salah. Dipatahkan itu Alphard, spionnya langsung diambil dibawa lari. Meningkat levelnya. Dan itu meningkat, itu pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan yang negatif. Bagaimana supaya pertumbuhan kita ini dipastikan sebuah pertumbuhan yang positif dan bukan pertumbuhan yang negatif. Ayat 15 ini dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Selama kita berada di dalam kasih karunia Allah, pertumbuhan kita bisa dipastikan, pasti akan selalu positif. Amin saudara, pasti akan selalu baik. Yesus sendiri berkata demikian. Nah coba sekarang saya ajak saudara buka di dalam Matius. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-13. Di mana Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Matius pasal yang 13, kita baca ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Matius 13 ayat yang ke-7 dikatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah saudara perhatikan ayat ini baik-baik, dikatakan
jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Pertanyaan saya, yang semakin besar benihnya atau semak durinya? Semak duri. Bertumbuh enggak? Bertumbuh. Tapi yang bertumbuh yang negatif. Kita lompat ayat yang ke-22. Coba kita lihat, Matius 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga apa saudara? Tidak berbuah. Saudara, pertumbuhan itu selalu diasosiasikan, dihubungkan dengan berbuah. Kalau ada tumbuhan yang tidak berbuah, ada sesuatu yang salah dengan tumbuhan itu. Kalau hidup manusia tidak menghasilkan sesuatu, ada yang salah dengan pertumbuhan kita. Seorang bayi bertumbuh usianya 1 tahun, 2 tahun, diharapkan ada sebuah ekspektasi bahwa bayi itu akan belajar ngomong mama, papa, dan akan mulai ngomong R, atau mungkin kalau belum bisa R gitu dulu. Pertumbuhan itu diharapkan terjadi. Demikian pula dengan rohani kita. Mungkin kelihatannya benih itu sudah ditaburkan. Tapi ternyata ada yang lain yang tumbuh. Dalam hal ini digambarkan semak duri. Dan apa itu semak duri? Kekhawatiran dunia. Itu masuk. Oleh karena itu saya selalu menghimbau saudara, karena saya juga sangat suka dengan teknologi, kita harus berhati-hati. Nah, saya yakinlah kalau yang negatif-negatif seperti konten-konten yang tidak menyenangkan Tuhan, saudara enggak membuka-buka hal seperti itu. Tapi yang paling parah adalah kalau sesuatu itu halus, saudara. Maksudnya apa? Berita-berita yang kita baca di sosial media. Dan apalagi kalau kita mengikuti sosial media sekarang, berita itu hampir setiap menit ada sesuatu yang baru. Yang inilah diangkat, ini kasus yang inilah diangkat. Dan itu masuk terus. Ini kena narkoba. Anaknya ratu ini kena narkoba gitu kan. Ratu dangdut kena narkoba. Ini kena ini. Nah, saudara pasti tahu. Saudara pasti tahu kenapa? Karena itu sosial media. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu yang membuat kita khawatir. Aduh, jangan-jangan nanti anak saya juga kena bahaya narkoba. Jangan-jangan begini. Jangan-jangan begitu. Nah, Tuhan tidak mengharapkan kita bertumbuh seperti demikian, saudara. Tuhan tidak mengharapkan kita bertumbuh seperti demikian. Karena apa? Semakin kita bertumbuh secara negatif, semakin salah arahlah kita. Efesus 4 ayat 15 mengajarkan kepada kita supaya bertumbuhnya itu ke arah Tuhan, saudara. Bertumbuh ke arah Yesus. Mari katakan bersama saya, bertumbuh ke arah Yesus. Nah, oleh karena itu, kembali ke Ibrani 12 ayat yang ke-15. Dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Amin, saudara. Mari kita terus mendekat pada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu berupa rahmatnya yang selalu baru setiap pagi. Kita katakan terima kasih untuk rahmatmu yang selalu baru. Kasih karunia Allah itu berupa mujizat yang tidak kita duga sebelumnya. Kasih karunia Allah itu berupa hal-hal yang luar biasa. Mestinya saudara hari ini tidak bisa bernafas, tapi hari ini saudara bisa bernafas. Hal-hal kecil yang biasanya kita tidak mengucap syukur atasnya, mari mulai sekarang kita ucapkan syukur atasnya. Jangan lagi mau dimasuki oleh semak duri, kekhawatiran, jangan lagi mau dihimpit oleh hal-hal yang negatif. Tapi mari kita maksimalkan, kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Apa? Mendekatkan diri pada kasih karunia Allah.
Salah satunya, saudara datang pagi hari ini beribadah maupun yang menyaksikan melalui live streaming, saudara harus bangga saudara. Yang nonton ibadah kita bukan cuma orang Indonesia, tapi saudara bisa lihat di YouTube statistik yang nonton ada yang dari New York, dari Los Angeles, dari Texas, ada yang nonton. Ya mungkin tidak semuanya orang New York nonton, enggak, cuman beberapa orang, tapi lumayan ada yang nonton dari luar negeri. Jadi kita juga jadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Nah tapi jangan sampai kalah. Saudara yang tuan rumahnya di Mojokerto harus lebih bertumbuh lagi ke arah Tuhan. Amin. Nanti yang dengar dari YouTube malah berbuah, saudara malah enggak. Nah ini jangan sampai. Ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara bisa melihat tanda-tanda akar pahit itu apa? Ketika seseorang hadir, selalu akan terjadi kerusuhan. Ketika seseorang itu hadir, selalu akan terjadi kecemaran di mana-mana. Ketika seorang hadir, selalu ada kecenderungan untuk sesuatu yang negatif itu akan terjadi. Itu adalah orang-orang yang memiliki akar pahit. Ya kita tahu, kelihatan kok orang datang jebret, itu langsung membawa hal yang positif atau negatif kelihatan. Tapi kalau lihat dari muka saudara semua, kalau saudara hadir, saudara itu membawa hal-hal yang positif di sekitar saudara. Amin. Misalnya saudara pulang rumah, baru enggak ketemu 1 jam. Tetangga saudara ngomong seperti ini, aduh tonggoku, seneng aku nek awakmu balik omah. Ayem rasane kampung iki ono awakmu. Nah itu berarti saudara bukan menjadi akar pahit, tapi saudara sudah berbuah. Dan buah saudara itu dinikmati bahkan oleh orang yang belum percaya pada Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai seperti ini. Aduh awakmu teko maneh nyingkriyo ta lah. Nang kene maneh, nang kene maneh. Nah itu berarti kita akar pahit saudara. Aduh aku nek nonton awakmu iki mules aku. Mules. Padahal gak mangan lombok tapi mules. Nah berarti kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi di sini saya yakin tidak ada. Semuanya dikasihi. Amin saudara. Saya percaya itu. Kita lihat kembali ke Ibrani pasal 12. Kita coba untuk naik ke ayat yang ke 12, 13, dan 14. Dan ayat 12, 13 ini biar menjadi nasihat bagi saudara dan saya, dikatakan apa? Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. 14, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan tidak mengenal yang namanya eksklusivisme atau merasa lebih superior dari orang lain. Merasa bahwa orang lain itu inferior dibandingkan kita. Tidak ada. Ayat firman Tuhan mengajarkan pada kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Amin. Taci iki situ iki. Nek ketemu awak iki, waduh, nek ketemu taci iki mules. Sakit hatiku. Nah, ini kita sedang tidak berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Ini orang ini dulu pernah menyakiti hati saya. Awas, sampai donyo akhirat gak tak ampuni. Nah, ini kita sudah melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan itu bisa dipastikan 1 miliar %. Yang tumbuh itu bukan pertumbuhan ke arah Yesus, tapi akar pahit yang sedang bertumbuh. Bisa dipastikan. Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saudara, seperti ayat 14 ini kita ikuti, berusahalah hidup damai dengan segelintir orang. Betul? Salah.
Dikatakan semua orang. Semua itu apa? Yang mengasihi saudara, ya hidup damai dengan dia. Yang kurang mengasihi saudara, hidup damai dengan dia. Yang rodok benci saudara, hidup damai dengan dia. Yang benci saudara, hidup damai dengan dia. Yang benci nemen sama saudara, hidup damai dengan dia. Dalam bahasa Inggris ada istilahnya nemesis. Nemesis itu musuh abadi. Tidak mungkin bisa rekonsiliasi, tidak mungkin bisa damai. Orang yang modelnya seperti itu kepada saudara juga hidup damai dengan dia. Amin saudara. Karena dengan demikian saudara sedang memberkati musuh saudara. Biar dia kepahitan, biar dia sakit hati, dia yang akan mengalami sakit penyakit, kita tenang aja. Mau dibenci seperti apapun, yang penting kita sudah melepaskan pengampunan. Aku mengampuni kamu, meskipun kamu yang salah, tapi aku mengampuni kamu duluan. Supaya aku tidak ada semak duri, kekhawatiran dunia dan hal-hal yang negatif tidak ada. Sehingga aku mengizinkan Roh Kudus untuk bertumbuh di dalam hidupku. Imanku bertumbuh di dalam aku dan aku mengizinkan firman Tuhan yang menguasai hidupku. Amin saudara. Sehingga kita tidak lagi bangun pagi kepikiran, aduh gak enak ya punya musuh. Lo memang gak enak ya, lepaskan pengampunan, jangan dijadikan musuh. Jangan dijadikan musuh, jadikan kawan, jadikan sahabat. Tuhan Yesus tidak pernah punya musuh. Katanya kita mau bertumbuh seperti Yesus. Iya, jangan cari musuh, tapi cari Yesus saja. Nanti Yesus yang akan membawa pengampunan, membawa rekonsiliasi, membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sekali lagi ditekankan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Zaman sekarang mengejar kekudusan itu mestinya semakin mudah. Karena apa? Zaman sekarang saudara bisa nonton khotbah, mendengar khotbah di radio. Radio sekarang ada yang radio online. Mestinya semakin mudah. Mestinya. Tapi ternyata yang negatif juga bertumbuh lebih parah lagi. Zaman dahulu orang untuk mengakses, misalnya saja, situs-situs yang tidak benar, sulit saudara. Sulit. Zaman sekarang lebih mudah. Kalau tidak percaya, saudara buka Google aja. Saudara cari apa, yang keluar yang lain. Ngerti maksud saya saudara? Saudara carinya A, tapi yang keluar ternyata gambar-gambar yang tidak baik. Loh padahal tidak nyari itu. Kenapa kok bisa muncul? Ya itu, namanya suggestion. Jadi kata apa yang kita cari, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan itu pasti muncul. Nah terutama yang saya tahu, teman saya pernah melakukan ini misalnya, nah ini tidak boleh ditiru saudara. Cari sebuah program komputer yang mestinya bayar tapi tidak bayar. Namanya crack. Nah biasanya di situs-situs yang crack itu selalu akan muncul gambar-gambar yang dalam tanda kutip lucu. Lucu saudara. Loh, ini yang dicari program komputer tapi kok yang muncul gambar wanita pakai baju renang misalnya gitu. Enggak masuk akal, tapi ya itulah. Itulah dunia kita zaman sekarang. Firman Tuhan semakin mudah diakses, oh iya, tapi yang begitu-begituan juga semakin mudah diakses. Oleh karena itu, kita diperhadapkan pada pilihan, bertumbuh ke arah Dia atau bertumbuh ke arah yang lain. Kalau bertumbuh ke arah yang lain, seperti Ibrani 12 ayat 15, hati-hati. Yang tumbuh nanti akar pahit. Seperti Matius memberitakan pada kita, yang tumbuh nanti adalah semak duri. Yang negatif, akar pahit tidak bisa mengampuni. Semak duri selalu khawatir. Tapi di sini tidak ada. Di sini kita semua belajar untuk bertumbuh ke arah Yesus. Amin saudara. Kita berusaha untuk hidup damai dengan semua orang.
Saudara, maafkan saya, mungkin saya jauh lebih muda dari saudara, tapi kalau saya boleh bilang, saudara harus bisa belajar untuk memaklumi semua orang. Karena tidak semua orang itu seperti ekspektasi saudara. Saudara tidak bisa mengharapkan orang lain untuk hadir cegrek di depan saudara dan kata-kata mereka, pikiran mereka itu harus sesuai dengan ekspektasi saudara. Tidak bisa. Saya mengharapkan orang itu akan berkata seperti ini pada saya. Tidak bisa. Ayo makan siang. Aku yang bayari. Ini mumpung nganggur. Mumpung santai-santai. Ekspektasi kita orang itu akan mau diajak karena kita tahu dia tidak ada pekerjaan lain. Tapi kenyataannya, realitanya, enggak wis, makasih enggak. Nah, kecewa loh. Aku ini mau ngajak kok. Aku ini baik-baik loh. Kok enggak mau? Aneh anak ini. Kemudian dari situ karena tidak ada kecocokan antara ekspektasi dan realita, kita kecewa. Loh cuma masalah enggak mau diajak makan loh, kok sudah kecewa. Nah oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jangan kita gampang sakit hati. Amin saudara. Enggak ada yang amin. Jangan sakit hati sama saya loh saudara. Jangan gampang sakit hati, amin. Biar tidak ada akar kepahitan yang tumbuh dalam hidup kita. Tapi kita bertumbuh ke arah Yesus. Saudara tahu, Yesus sepanjang hidupnya di dalam dunia ini pekerjaannya apa? Memaklumi orang lain. Wong enak-enak jalan, ada yang menjamah jumbai jubahnya. Atau bahasa lainnya bajunya ditarik-tarik. Loh ada apa ini tarik-tarik? Enggak gitu tuh Yesus. Tapi Yesus cuma bilang, aku merasakan ada kuasaku yang terlepas, ada yang hilang. Oh iya, orang itu sembuh. Yesus memaklumi. Yesus memaklumi. Kemudian setelah Yesus naik ke surga pun, Yesus memberikan Roh Kudus. Dan tidak seperti di perjanjian lama, kalau perjanjian lama, imam sudah hidup kudus sepanjang tahun, ketika masuk ruang kudus dan mau mempersembahkan ibadahnya di sana, mungkin kesandung dan kemudian ngomong, kuda, mati imam. Tidak ada pemakluman, tidak ada, yang ada ketegasan. Tapi setelah perjanjian baru dan Yesus diberikan pada kita, yang ada pemakluman dari Tuhan. Nah, jangan sampai disalahgunakan. Tapi juga selain itu, mari kita juga belajar untuk memaklumi orang lain. Amin saudara, karena tidak semua orang itu sempurna. Oleh karena itu, mari, sekali lagi ayat 15 ini berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Itu tok, itu saja. Pagi hari ini pastikan kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Amin saudara. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Pengucapan syukur kita karena kita sudah menerima sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Bukan mengucap syukur untuk menerima sesuatu, enggak. Tetapi karena kita sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan. Amin saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami bersyukur karena kami sudah menerima segala kebaikan-Mu. Dan mulai detik ini kami akan melihat kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami. Keluarga kami baik-baik saja. Pekerjaan kami baik-baik saja. Rumah tangga kami baik-baik saja. Apa saja yang kami lakukan itu selalu berbuah baik. Karena kami terus bertumbuh ke arah-Mu. Dan Tuhan, saat ini kami menerima berkat yang daripada-Mu. Kami percaya sepanjang hari ini kami sehat.
kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami lakukan pasti berhasil, beruntung, dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sekali lagi sama-sama katakan,